58 langkah APN. Yang pertama, amati tanda gejala 2 pada ibu seperti dorjan, teknus, terjol, dan juga luka. Permisi ya ibu. Setelah kita amati sudah ada tanda gejala kedua, lanjut kita ke langkah kedua yaitu memastikan peralatan sudah lengkap. Di sini ada 3 tempat troli. Troli pertama yang berisi yang higienis, yang dimana ada partus set yang berisi handspoon sepasang, lem arteri, gunting tali pusat, setengah koher, gunting episiotomi, dan juga gunting perban. Lanjut ke box instrumen acting set. Di sini ada benang acting, needle hole, pinset cirumis, pinset anatomis, dan juga gunting perban. Instrumen ketiga, dan instrumen yang bersih, berisi penjepit tali pusar atau umbilical cord, split 3 cc, dan ampul 10 IU, ampul oksitosin 10 IU. Lalu ada korentang, kapas steril, kasa, pons, Nerbecken, dan Doppler. Lanjut ke troli yang kedua. Di sini ada beberapa kain, ada 3 kain. Yang pertama untuk diletakkan di perut ibu, dan ini untuk penggantinya. Lalu ada kain berikutnya untuk diletakkan di sepertiga di bokong ibu, di bawah bokong ibu. Lalu ada kedong bayi, perlengkapan pakaian ibu, dan juga gurita. Lalu ada sepasang waslap, kacamata Google, head cap, kateter, infuset, terus kateter set. Lalu ada celemek, underpad, dan pembalut. Lalu di troli terakhir yang rentan kotor ada boot, ada kendi, ada kom untuk tempat plasenta, tempat sampah, dan pembersihan ke baby. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya memakai APD, alat perlindungan diri. Setelah memakai APD lengkap, selanjutnya tindakan split di dalam ke box instrumen tanpa menyentuh splitnya. Langkah selanjutnya mencuci tangan 7. Setelah mencuci tangan, kita pakai handspoon.
Setelah itu kita bisa oksitosin 10 air. Selanjutnya kita isi waskom berisi air dari kecil untuk mengaji dan siapkan tinta kapas. Ini ibu saya akan melakukan preparasi. Pakai handscreen yang satu lagi. Yang pertama, bersihkan bagian labia mayor. Yang kanan dan kiri, lalu labia minor, yang kanan dan kiri juga, dan yang terakhir dari klitoris sampai ke anus ibu. Lalu kita PT pemeriksaan dalam bentuk. Ini ya ibu, periksa dulu pembukaannya. Izin ya ibu, pada saat VT periksa apakah porsionnya lunak, apakah serviknya sudah menipis, dan pastikan ketubannya masih utuh atau sudah pecah, dan pastikan juga presentasi paling bawah adalah kepala janin. Di sini posisinya ketubannya masih utuh, jadi kita pecahkan secara manual menggunakan setengah kohet. Pastikan bagian yang tajamnya mengarah ke jari kita ya, agar tidak melukai. Lalu dibalik dan garis. Putar lagi mengarah ke atas. Oke. Tarik nafas ya ibu. Setelah itu bersihkan tangan menggunakan klorin. Lalu lakukan pemeriksaan BCG. Langkah selanjutnya memberitahu kepada ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap. Baik bu, pembukaannya sudah lengkap, dan juga ibu bisa menyesuaikan posisi yang baik, yang mana nyaman untuk ibu. Selanjutnya edukasi ibu untuk cara mengedan yang baik. Baik ibu, jika mengedan nanti setelah ibu merasakan nyeri atau kontraksi, misalkan dagu ibu menyentuh ke bagian dada, dan pastikan mata ibu tetap terbuka ya ibu. Izinnya ibu. Nah, satu kain buat di atas perut ibu. Lalu kain satunya lagi letakkan di bawah bokong ibu dengan lipatan serta juga. Langkah selanjutnya pastikan paket setnya sudah lengkap. Lalu pakai
baik Ibu, kita masuki persalinan ya Ibu. Salin apa sih Ibu? Mulai dorong jika ada kontraksi. Terus Ibu. Ya, terus Ibu. Lalu kita cek apakah ada lilitan tali pusar atau tidak. Oke, tidak ada penyulit. Lakukan penilaian selintas, apakah dia menangis kuat, warna kulitnya kemerahan, apakah dia bergerak dengan aktif, lalu dibersihkan tanpa membersihkan telapak tangannya. Lalu kita cek kembali apakah ada janin yang tertinggal masih di dalam atau tidak. Jika tidak ada, selanjutnya kita akan menyuntikkan oksitosin 10 IU. Posisi aspirasi, lalu suntikan. Lalu kita klaim tali pusar. Setelah plasenta keluar, kita lakukan massage uterus. Lakukan gerakan seperti ini dan pastikan kontraksi uterusnya bagus. Dia keras seperti bola pingpong. Selanjutnya kita periksa keteladanan pada plasenta beserta selaputnya, apakah ada yang tertinggal atau tidak. Plasenta utuh dan tidak ada selaput yang tertinggal. Selanjutnya, langkah selanjutnya menguji adanya laserasi atau tidak. Tidak ada laserasi. Selanjutnya, cuci tangan menggunakan air polis. Cuci tangan ke larutan DTT. Langkah selanjutnya, ajari suami atau keluarganya untuk masak terus. Jadi Pak, lakukan gerakan seperti ini untuk memastikan kontraksi Ibu berjalan dengan baik ya Pak. Dia akan keras seperti bola pingpong untuk kontraksinya bagus. Bisa Bapak contohkan? Gimana dia? Selanjutnya bersihkan area ini gunakan ini ya Ibu. Langkah selanjutnya, jika yang sudah selesai, kita pakaikan pakaian ini.
dan jika bayinya menyusui bisa disusui ya ibu. Dan jika buat bapak, jika ibunya membutuhkan nutrisi mungkin boleh dibantu ya. Langkah selanjutnya pastikan tempat persalinan sudah bersih atau dekontaminasi dengan larutan klorin. Lalu peralatan untuk proses persalinan tadi kita masukkan ke larutan klorin. Lalu bahan-bahan yang terkontaminasi kita buang ke dalam sampah. Lalu cuci tangan ke air yang mengalir. Setelah 1 jam lakukan penimbangan berat bayi dan juga pengukuran badan bayi. Setelah itu suntikan Fitka pada paha sebelah kiri bayi dengan metode IM. Setelah 1 jam berikutnya lakukan imunisasi hepatitis B di sebelah kanan paha bayi dengan cara IM. Langkah selanjutnya periksa nadi ibu dan juga pantau kandung kemih ibu. Ibu selama 1 jam ini adakah ibu sudah buang air kecil? Selanjutnya pastikan kembali pernapasan bayi normal 40 sampai 60 kali per menit dan juga suhu tubuh bayi 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Langkah terakhir pendokumentasian dengan menulis di kertas patograf. Sekian demonstrasi 58 langkah APN. Terima kasih Bu.